Kita sering banget terlena dengan kalimat hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Tapi masalahnya, apakah kalimat ini cuma untuk para pemenang? Apakah mereka yang kalah nggak akan bisa relate sama kalimat ini? Apakah mereka yang kalah, yang gagal, berarti usahanya nggak sekeras mereka yang berhasil? Kalimat ini yang kadang bikin kita justru menganggap rendah orang-orang yang gagal, orang-orang yang nggak berhasil dalam hidupnya, dan mungkin itu juga yang kita lakuin ke diri kita sendiri. Ketika misalnya waktu sekolah kita udah mati-matian belajar, begadang sampai pagi, menghafal materi segitu banyaknya, pelajaran yang harusnya dipelajari satu semester tapi dikebut dalam semalam, terus ya apapun lah usaha yang kamu lakuin, tapi ternyata pas diumumin nilai kamu tetap aja nggak dapet 100 gitu, atau bahkan masih remedial. Atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi di posisi mencari kerja, kamu udah berusaha cari kerja ke manapun, dari bidang industri apapun, tanya sana sini, minta bantuan teman kamu, cari loker di LinkedIn, di aplikasi apapun lah yang ada di media sosial, kamu cari, kamu cobain semua tips-tips dari para karir konten kreator, terus kamu terapin tipsnya untuk bikin CV dan merumuskan jawaban untuk interview kerja sebagus mungkin dengan harapan biar diterima. Tapi ternyata kenyataannya hasilnya masih belum sesuai dengan harapan kamu atau bahkan beneran ditolak gitu. Tapi ternyata ketika ngelihat teman kamu yang ketika kalian cerita itu dia niatnya cuma iseng-iseng aja, nggak ada niatan buat daftar kerja, malah dia yang keterima. Pasti rasanya sakit hati banget, dan kejadian ini juga yang bikin aku sadar bahwa ternyata, oh, mungkin orang lain itu baru melihat atau menilai kita udah berusaha kalau kita tuh berhasil gitu. Kalau kita menang, ya lihat aja deh artikel-artikel yang ada di media, di internet. Emang ada artikel yang ngebahas tentang kisah seberapa keras usahanya seorang atlet yang kalah di pertandingan? Kayaknya nggak ada deh, aku belum pernah ngeliat artikel itu. Atau kalau kamu pernah lihat, coba taruh di kolom komentar linknya, aku mau baca. Ya karena itu, orang lain tuh akan menghargai kita kalau kita menang, kalau kita berhasil. Tapi kan masalahnya, yang aku baru sadari juga akhir-akhir ini, orang-orang yang kalah, orang-orang yang menurut standar sosial itu gagal, bukan berarti mereka nggak pernah berusaha, bukan berarti usaha mereka nggak sekeras itu. Tapi yang jadi masalah tuh gini, ketika pandangan itu kamu pakai untuk ngejudge diri kamu sendiri, sehingga kamu nilai diri kamu itu hanya berdasarkan nilai aja. Kalau kamu nggak bisa dapat nilai yang bagus, kalau kamu nggak bisa dapat nilai A, kalau kamu nggak dapat IPK 4 atau cum laude, kalau kamu nggak berhasil dapat kerja di startup atau perusahaan terkenal atau di BUMN, atau nggak bisa jadi PNS, misalnya nggak keterima di kampus impian, terus kamu mulai ngata-ngatain diri kamu nyalahin diri kamu yang ngerasa nggak berusaha sekeras itu. Masalahnya tuh di situ gitu. Jadi kamu nggak bisa menghargai usaha yang sebenarnya udah kamu lakuin gitu. Dan kejadian baru-baru ini juga bikin aku sadar bahwa ya satu-satunya orang yang bisa menghargai effort yang aku lakuin, usaha yang aku lakuin, ya cuma diri aku sendiri. Aku mau cerita sedikit soal bikin konten. Aku yakin udah banyak kayaknya konten kreator yang ngebahas tentang, oh jadi konten kreator itu gampang, terus mereka bikin parodinya, ternyata ya bikin konten itu susah lah ya, harus bikin personal branding, scripting, konsep, video, edit, dan ya segala macam gitu. Tapi maksudnya gini, mungkin orang lain akan menilai bahwa usaha aku besar, atau membandingkan satu konten kreator dengan konten kreator lain seberapa besar usahanya, apakah si A usahanya lebih besar daripada si B, itu hanya berdasarkan seberapa banyak engagement yang mereka berhasil dapetin kayak gitu. Ya aku nggak bilang ini salah, tapi maksudnya kenyataannya, realitanya dan fakta yang terjadi di lapangan adalah seperti itu. Tapi ini bukan kesalahan, maksudnya aku nggak mau bilang ini salah, tapi ya memang kayak gitu realitanya. This is the hard truth yang emang harus kita hadapi gitu. Bukan cuma kamu, aku juga menghadapi hal itu. Aku
aku juga nggak bisa mengelak, aku juga nggak bisa membalas bahwa orang lain harus menghargai usaha aku. Aku juga nggak bisa kayak gitu. Aku sadar kayak gitu, yang orang lain harapkan adalah secara nilai aku bisa memberikan sesuatu ke mereka. Apalagi kalau misalnya kamu masuk dalam satu industri bisnis gitu ya. Yang namanya bisnis ya profit oriented kan, kebanyakan mereka akan berpikir gimana caranya untuk generate income untuk mereka. Ya sangat mungkin kalau misalnya kita tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, kita tidak bernilai di mata mereka. Sebenarnya ini bukan cuma soal bisnis aja, tapi mungkin kalau misalnya dalam hubungan pertemanan kamu dan teman kamu punya value yang berbeda, ketika kamu ngerasa, ya ini kalau dalam pertemanan hubungan manusia mungkin disebutnya love language ya. Love language, mungkin love language kamu itu quality time, terus mungkin love language-nya teman kamu itu receiving gift. Ketika kamu udah berusaha meluangkan, kamu tuh ngerasa kamu effort banget nih meluangin waktu buat teman kamu biar kalian bisa ngobrol, biar kalian bisa quality time. Tapi ternyata teman kamu yang satunya ini, karena kalian punya value yang berbeda, nggak menghargai gitu usaha kamu untuk meluangkan waktu. Dia malah lebih sering main sama orang lain misalnya, dan lebih menghargai orang-orang yang ngasih hadiah ke dia gitu ibaratnya. Dan itulah susahnya ketika kita menjalin hubungan, baik itu pertemanan atau romantis, sama orang yang punya value yang berbeda sama diri kita. So, kembali ke laptop, kayaknya udah kemana-mana. Yang jelas pesan yang mau aku sampaikan adalah kamu perlu belajar untuk mengapresiasi usaha yang udah kamu lakuin. Kamu perlu belajar untuk nggak mengandalkan kebahagiaan kamu kepada orang lain, terutama atas apresiasi dan pujian orang lain. Kurangi mengharapkan apresiasi dan pujian dari orang lain, atau bahkan kalau bisa berhenti gitu ya ngarepin apresiasi dan pujian dari orang lain. Dan ini yang lagi aku ajarin ke diri aku sendiri. Jadi tiap kali aku sadar aku mulai ngarepin pujian dari orang lain, aku akan bilang ke diri aku, share, jangan ngarepin pujian dan apresiasi dari orang lain. Karena mungkin mereka, ya orang lain tuh akan muji kalau aku berhasil mungkin mencapai penjualan buku aku sampai bestseller misalnya kayak gitu. Mungkin orang lain akan memuji kalau misalnya video aku trending misalnya gitu, atau ya aku sesuatu yang hal-hal sifatnya material lah yang bisa dilihat orang lain. Ya aku nggak bisa menyalahkan hal itu. Mungkin aku juga ngelakuin hal itu ke orang lain. Aku akan mengucapkan selamat ke orang lain ketika mereka mencapai sesuatu yang bersifat material dan aku bisa melihat. Ya it's a fact lah, aku nggak menyalahkan hal itu. Tapi poinnya adalah aku sendiri yang harus belajar ngingetin diri bahwa aku tuh sudah berusaha. Mungkin aku nggak pernah cerita di story atau di konten-konten aku, tapi ya aku bahkan sampai kayak dulu aku nggak kebayang. Dulu aku tuh kalau ngelihat orang bikin konten sampai ke hotel kayak terus cuma buat bikin konten doang, aku mikirnya kayak iya apaan sih, effort banget gitu. Yaudah bikin aja sih di rumah gitu. Tapi sampai akhirnya itu terjadi di aku ngerasa kamar aku nggak proper untuk bikin konten, apalagi mungkin konten yang kita dedikasikan untuk sesuatu atau seseorang, pasti kita pengen hasilnya bagus gitu. Ya sampai akhirnya aku juga pernah ke hotel hanya untuk bikin konten. Sama ini juga aku lakuin sekarang, aku lagi ada di hotel bukan di kamar aku, makanya mungkin kalian lihat agak bagus gitu ya backgroundnya, walaupun cuma putih tapi lebih bagus daripada di kamar aku, yaitu karena aku udah hotel, aku staycation tahun baru untuk ya aku ngerasa aku butuh me time aja sih, plus kalian bisa biar bisa bikin konten dengan background yang proper, lighting yang proper, bela-belain. Terus mungkin aku juga berusaha baca berbagai macam jurnal dan artikel sebelum aku bikin konten. Aku usahain konten yang aku bikin itu kredibel, apalagi ketika aku ngeluarin suatu statement yang aku ngerasa ini harus ada scientific proofnya dulu nih. Aku nggak bisa asal ngomong kayak gitu. Aku cari-cari jurnal, baca-baca artikel, apalagi yang berbahasa Inggris. Aku biasanya bahasa Inggris sih, soalnya kalau Indo tuh kayak aku ngelihat artikel di Google yang bahasa Indonesia banyak kopas gitu loh, jadi cuma sama-sama doang, kopas-kopas doang. Tapi kalau bahasa Inggris lebih banyak sumber artikelnya gitu yang bisa dipercaya, yang kredibel. Mungkin orang lain nggak pernah tahu gitu kalau misalnya weekend aku sering keluar hanya untuk nyari tempat bagus biar aku bisa ambil footage yang bagus, biar visualnya bagus. Mungkin orang nggak tahu seberapa seringnya HP aku memorinya penuh terus harus dipindahin gitu kan ke laptop gitu.
berapa banyak mungkin biaya yang aku perluin untuk beli tripod, beli hal-hal lain lah, device-device lain untuk mendukung, beli mic dan segala macem, mungkin dekor kamar gitu biar ya visualnya lebih estetik. Ya orang tuh nggak tahu dan orang nggak akan peduli itu. They don't know and they don't wanna know. Orang nggak tahu dan emang nggak mau tahu gitu, dan that's the hard truth, kenyataan pahit yang harus aku terima. Dan kalau yang harus kamu terima juga, ini bukan soal bikin konten aja, tapi soal hidup lah. Orang lain gak akan pernah tahu usaha apa yang udah kamu lakuin. Ya satu-satunya orang yang tahu 24 jam kamu habisin buat apa, ya cuma diri kamu sendiri. So jangan terlalu keras sama diri sendiri. Be aware, be mindful apa yang udah pernah kamu lakuin selama ini, pengorbanan apa yang kamu lakuin, hal-hal apa aja yang udah kamu lakuin untuk bisa mencapai di titik ini. Jangan mengharapkan apresiasi dan pujian dari orang lain selama kamu tahu apa yang kamu lakuin ini benar, selama kamu tahu kamu berjuang dan berusaha untuk diri kamu, untuk hidup kamu. Ya kamu harus bersyukur dan belajar mengapresiasi proses itu. Terlepas dari hasilnya seperti apa, kamu harus belajar menghargai bahwa kamu udah berusaha sampai titik ini. Give yourself enough credit. Ini aku kayak lagi, karena aku ngadep kamera ya, aku jadi kayak aku ngomong ke diri aku sendiri. Pokoknya di tahun 2023 ini pelajaran terakhir yang aku dapetin di tahun 2022 ini sih. Semoga di tahun 2023 aku bisa belajar untuk menghargai setiap proses yang aku lakuin. Aku bikin ini bukan berharap supaya kalian kayak simpati ke aku, terus kayak ternyata Shirley usahanya begini-begini, bukan. Tapi ini sebagai reminder buat diri aku sendiri kalau nanti aku buka lagi video ini. Dan ini juga aku pengen share ke kalian supaya kalian gak ngalamin apa yang aku rasain gitu. Karena sakitnya, kayak kebayang gak sih kamu udah effort nih, tapi ternyata orang lain tuh nganggapnya itu bukan effort gitu, ngerti gak sih? Ya atau mungkin dengan tren bare necessities ya, mungkin misal kayak let's say kalau dalam hubungan cewek dan cowok, ketika cowoknya ngejemput nih bolak-balik, menurut si cowoknya ini udah effort karena mungkin dia sibuk, agendanya banyak. Terus dengan dia menyisihkan waktu untuk ngantar jemput si ceweknya, si cowok ini ngerasa effort. Tapi karena menurut si ceweknya ini bare necessities, ya itu bukan effort lah, biasa aja gitu, emang udah sesuatu yang seharusnya kamu lakuin, ibarat kayak gitu. Tapi menurut si cowok mungkin ini menyakitkan ya, karena si cowok ngerasa ini effort gitu loh. Memori kamera aku ternyata habis, aku akan sambung sedikit di sini sekalian penutup juga. Intinya adalah kamu harus belajar mengapresiasi dan menghargai proses yang kamu lewatin selama ini, dan jangan menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain, karena kamu bakalan nyakitin diri kamu sendiri kalau misalnya kamu ngelakuin itu. Kamu akan capek hati doang. So nikmati prosesnya, apapun hasilnya, kamu sudah berusaha yang terbaik. Give yourself enough credit. Itu aja. Makasih semuanya, sampai jumpa di video Senja Rinjani berikutnya.